Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah mau menolong mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Allah mau menolong mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Allah itu mengasihi, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Namun orang sering bertanya, maukah Allah menolong manusia mengatasi problema hidupnya? Jawabannya saudaraku, Allah mau menolong orang yang bersungguh hati padanya. Pertanyaan di atas dilontarkan oleh orang-orang yang kurang percaya, saudara, yang pada dasarnya tidak mempercayai kemahakuasaan Allah dan kasih Allah yang melimpah-limpah. Betapa Allah mengasihi dan ingin menolong manusia dari setiap masalah yang dihadapinya, saudara. Ini diungkapkan dalam Yesaya 59 ayat yang ke-1 berkata, sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar, saudara. Namun banyak orang dan juga orang Kristen, saudara, tidak mengalami kuasa Allah. Juga di dalam Yesaya 9 ayat 2 firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kesimpulannya, saudara, Allah mau menolong mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lewat kisah Esau dan Yakub, saudara, dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34, kita akan belajar 3 hal yang menjawab pertanyaan di atas. Kenapa, saudara, Tuhan tidak menolong? Karena orang yang tidak ditolong Allah adalah orang yang tidak bersungguh hati. Kebenaran yang pertama, saudara, Allah mau menolong mereka yang mau mengendalikan keinginan tubuhnya, keinginan hawa nafsunya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 31, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau yang dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saudara, Esau kehilangan hak kesulungannya karena ia tidak mengendalikan keinginan tubuhnya, keinginan perutnya saat melihat makanan kacang merah, saudara, yang menarik, dan menjual hak kesulungan yang digantikan dengan makanan. Hati-hati, saudara, dengan keinginan tubuh, hawa nafsu, keinginan daging. Jangan seperti, saudara, orang-orang zaman Nuh yang dimusnahkan oleh air bah, yang dicatat dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jangan sampai, saudara. Dan yang kedua, saudara, Allah mau menolong mereka yang tidak menganggap remeh anugerah Tuhan. Kembali belajar kepada Esau, saudara, Kejadian 25 ayat 33 sampai 34. Kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Esau bersumpah kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Esau, saudara, ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Esau memandang ringan, saudara, atau memandang remeh, tidak penting hak kesulungan yang adalah anugerah dari Tuhan. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh anugerah keselamatan. Saudara, kita tidak boleh menganggap remeh anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ibrani 10 ayat 29 sampai 31, saudara, berkata betapa lebih beratnya hukuman yang akan dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sangat mengerikan akibatnya, saudara, bagi mereka yang menganggap murah, remeh pengorbanan Kristus, yang menganggap remeh dan menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menghina, saudara, darah perjanjian yang menguduskan, dan yang menghina kasih karunia. Dan yang ketiga, saudara, Allah mencari orang yang bersungguh hati. Allah mau menolong mereka yang tahu
mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar. Kejadian 25 ayat 32 firman Tuhan berkata, saat Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Apa gunanya hak kesulungan itu? Padahal ini anugerah dari Tuhan, saudara. Esau mengambil keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat dan berkata, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Apa gunanya? Esau mengambil keputusan salah dalam hidupnya, saudara. Menganggap hak kesulungan sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak penting. Esau telah mengambil keputusan yang salah sehingga hidupnya menderita, saudara. Kita harus mengambil keputusan yang benar seperti Yosua. Yosua 24 ayat 15 berkata, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, ini pilihan Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan, akan menyembah Tuhan. Yosua dan keluarganya mengambil keputusan yang tepat. Mereka memilih setia beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan sehingga hidupnya dan keluarganya, saudara, diberkati oleh Tuhan. Allah akan menolong setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Karena itu tinggalkan setiap dosa, keinginan daging, hawa nafsu, saudara. Jangan menganggap remeh kasih karunia dari Tuhan, pengorbanan dari Tuhan Yesus. Serta di dalam hidup kita harus mengambil keputusan yang tepat, saudara. Yaitu tetap setia dan bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kita saat kita menghadapi pergumulan, masalah, tekanan hidup, apapun juga, saudara. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, Maha Kuasa, Maha Kasih, saudara, yang berlimpah-limpah kepada orang yang takut dan taat kepadanya. Karena itu, mari saudara kita bersungguh hati mengikut Tuhan. Ini adalah pilihan yang tepat. Kita tidak menganggap remeh anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan menginjak-injak, saudara, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersungguh hati kepada Engkau. Engkau sudah bersungguh-sungguh Tuhan, bersungguh hati berkorban di kayu salib, menebus dosa kami, memberikan anugerah keselamatan. Kami menghormati Engkau, kami mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Berkat-Mu mengalir atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.